ketemu lagi dengan Bu Nadia di sini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Kalian sehat-sehat semuanya kan? Untuk yang mungkin sedang sakit, semoga segera sembuh dengan menonton video ini. Dan untuk yang sehat, terus sehat selalu, jaga kesehatannya. Oke? Dan hari ini kita akan membahas tentang materi akhlak dan budi pekerti. Sebelumnya, kalian pernah mendengar nggak sih bahasa atau kata-kata tentang akhlak dan budi pekerti? Kayak contohnya, akhlakmu nggak baik loh, akhlaknya jelek, budi pekertinya gimana sih kok gitu? Tentu pernah dengar kan? Kalimat akhlak dan budi pekerti pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi apakah kalian tahu pengertiannya apa dan tujuan adanya akhlak dan budi pekerti ini untuk apa sih di kehidupan kita? Nah, untuk itu kita bahas bersama di video ini. Yuk kita ke materinya. Akhlak ini ada dalam diri kita, sifat yang ada dalam diri kita sejak lahir. Jadi dia sifatnya itu apa adanya sekali dalam diri kita. Dan akhlak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama. Dan yang ketiga, akhlak kita kepada diri kita. Gimana sih maksudnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kita contohnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patuh dengan perintahnya, dan kita menjauhi segala larangannya. Berikutnya yaitu akhlak kita kepada sesama. Contohnya kita patuh pada orang tua dan guru, kita hormat pada orang tua dan guru, kita berbicara yang baik, kita sopan, kita ramah kepada teman kita, kepada tetangga kita. Itu akhlak kita kepada sesama. Dan yang terakhir adalah akhlak kita kepada diri kita sendiri. Dengan kita mengembangkan potensi yang ada dari diri kita. Contohnya ketika kalian memang sudah ada bakat nih sejak lahir, kalian bisa menggambar, kalian meneruskan potensi itu, kalian salurkan potensi yang ada, kalian suka menggambar itu, kalian arahkan ke arah yang lebih positif. Contoh, kalian ikut lomba melukis, kalian ikut lomba menggambar, dan akhirnya kalian mendapatkan juara prestasi. Dan itu akhlak kita pada diri kita, mengembangkan potensi yang ada. Nah, sifat akhlak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat akhlak terpuji dan sifat akhlak yang tercela. Pasti kita sudah mendengarkan, akhlaknya loh terpuji sekali, akhlaknya kok tercela gitu. Nah, pasti sudah mendengarkan contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita, pasti kita sudah tidak asing lagi. Yang akhlak terpuji contohnya kita patuh kepada orang tua, kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, lalu kita jujur, kita amanah, dapat dipercaya, dan semua hal akhlak-akhlak yang baik yang ada. Sebaliknya dengan akhlak tercela ini, dia tidak dapat dipercaya, dia suka berbohong, gak jujur, dia tidak patuh kepada orang tua, suka mencuri, berkata kasar. Nah, ketika kita mendengar kata akhlak, pasti sudah tidak asing dengan kata budi pekerti. Erat kaitannya mereka berdua. Budi pekerti sendiri yaitu tindakan-tindakan kita yang bersifat keinginan dengan maksud dan tujuan tertentu. Contohnya, tindakan itu kita ketika dermawan menolong orang lain, kita memberikan sumbangan kepada yayasan yatim piatu, kita menolong orang yang terkena bencana, kita membantu sesama. Itu tindakan-tindakan budi pekerti yang ditunjukkan. Atau sebaliknya, budi pekerti yang buruk, ketika kita berbohong, kita
tidak menyapa orang lain, kita kikir. Ya, seperti itu, budi pekerti yang tidak baik. Nah, hubungannya antara budi pekerti dengan akhlak sendiri itu pasti erat hubungannya, pasti saling berhubungan satu sama lain. Jadi yang akhlak tadi bersifat lahiriah, secara batin kita sudah memang lahir adanya, sudah ada, dan budi pekerti ini tindakan yang dimunculkan. Jadi mereka pasti saling berhubungan. Akhlaknya baik, budi pekertinya pun pasti baik. Sedangkan kalau akhlaknya buruk, akhlaknya tercela, pasti budi pekertinya buruk pun yang ditunjukkan. Begitu. So, pentingnya apa sih buat kehidupan kita? Yang pertama pasti ketika kita punya akhlak yang baik, kita bisa saling membantu satu sama lain, kita bisa berbicara jujur, kita bisa berkata yang baik satu sama lain, tidak ada yang tersakiti, hidup kita pasti tenang, tentram, kita tidak membuang sampah sembarangan, pasti lingkungan bersih, nyaman, tidak ada tindakan kejahatan, bahkan tidak ada bullying untuk menyakiti, baik itu fisik maupun lisan. Jadi itu tidak ada. Hidup kita aman, tentram, damai, tenang. Dan untuk diri kita sendiri, kita bisa menjadi lebih bahagia dengan kita punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kita bisa jujur mengungkapkan. Kita banyak contoh-contoh lain yang membuat hati kita lebih tenang ketika kita berperilaku yang baik. Nah, untuk standar akhlak sendiri, kita berpatokan dari 3 hal. Standar nih kayak tolak ukur gitu loh. Jadi parameter yang mengukur akhlak kita baik, akhlak kita buruk, akhlak tercela, akhlak terpuji, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang buruk. Itu dari 3 hal. Yang pertama dari Al-Quran, pasti dari sunnah-sunnah yang ada, dan dari Nabi Muhammad SAW yang punya perilaku yang baik sebagai suri tauladan kita. Beliau memiliki sifat-sifat yang baik, sidik, amanah, fatonah, tablik, dan sifat itu bisa kita contoh sebagai akhlak yang baik ke depannya. Contoh dalam Al-Quran ya, seperti dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ini menjadi salah satu pedoman kita bahwa kita memaafkan orang lain loh, Allah sayang sama kita. Kita memaafkan orang lain loh, membuat hati kita tenang. Contoh kecil saja, ketika kita sebelum tidur, hari ini kita sudah melakukan banyak aktivitas dan bertemu beberapa orang, dan mungkin ada salah satu atau beberapa orang yang menyakiti hati kita, dan kita sebelum tidur kita berbicara kepada diri kita sendiri, Oke, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati saya hari ini, dan saya ingin hari ini tidur dengan tenang, dan tidur pun dengan tenang, benar-benar dengan tenang, tidak mimpi buruk, tidak insomnia sampai larut malam tidurnya, nggak bisa tidur, kepikiran, yang ada malah marah-marah. Enggak, pasti dengan tenang kalau kita memang mudah memaafkan orang lain. Jadi Bunda Dia berpesan untuk kita semua, yuk kita sama-sama, kita saling berlomba-lomba di bulan yang suci ini. Kita sama-sama berlomba-lomba untuk semakin harinya, setiap harinya akhlak kita
kita perbaiki untuk jadi lebih baik, mengurangi akhlak tercela yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing dengan menambah akhlak baik yang ada. Jadi, tetap jaga kesehatan dan mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yuk, akhlak kita baik, yuk budi pekerti kita juga pasti baik. Terima kasih perhatiannya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.